Cuma dari modal Rp100.000 bisa gajian tiap bulan, bisa berproduksi sampai puluhan tahun, bisa 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun. Tanpa menanam ulang, kita menggunakan bibit 4 biji. Tiangnya ini untuk penyangga, blandar adalah untuk penyangga kedua, dan yang terakhir baru ini adalah palang-palangnya. Ada yang menjadi 3 dan ada yang 4 dan bahkan ada yang utuh juga. Ini saya potong. Dengan modal sedikit kita bisa mendapatkan gajian tiap bulan. Kita akan membahas dengan rinci permodalan dari 100.000 untuk budidaya labu siam. Dari modal sekian kita bisa membudidayakan labu siam di pekarangan rumah dengan lahan kurang lebih 4 meter kali 4 meter. Dari 100.000 itu yang kita gunakan terlebih dahulu adalah untuk membuat bibit atau membeli bibit. Kita bisa membeli bibitnya, bibit yang sudah jadi siap tanam, dan juga bisa kita membeli bibit yang belum bertunas tapi kita proses sendiri. Di situ ada 2 opsi. Dari yang pertama, kita menggunakan bibit 4 biji. 4 biji dari bibit labu siam itu biasanya itu harga kisaran 10.000 per 1 biji. Berarti kalau kita membutuhkan 4 biji, berarti yang kita butuhkan untuk membeli bibit labu siam itu adalah 40.000. Itu kalau kita belinya itu bibit yang sudah bertunas. Tapi kalau kita membuat bibitnya itu dari pasar, misalkan labu siam yang dari pasar, kita bisa mengirit lagi. Karena 1 kilo atau kita beli 2 kilo dari pasar, itu jumlahnya sudah cukup banyak untuk membuat bibit untuk lahan 4 meter kali 4 meter itu. Selanjutnya setelah kita menggunakan modal 100.000 itu, yang kita gunakan adalah 40.000, berarti tinggal 60.000. 60.000 itu kita belikan untuk bambu. Bambu itu sebanyak 6 batang. 6 batang itu adalah 6 pohon. Kurang lebih biasanya itu kan untuk bambu. Kalau kita buang potongan dari ujungnya, berarti yang kita sisakan adalah sekitar 12 meter. 12 meter dari bambu itu kita gunakan untuk tiang penyangga untuk para-para, dan juga para-para yang untuk atasnya juga. Khusus untuk tiang, kita potong sesuai ukuran tinggi kita. Misalkan kita itu orangnya tinggi badan kita itu 180, berarti para-para yang kita dirikan untuk tiangnya adalah 2 meter. Tujuannya untuk mempermudah ketika kita itu nanti untuk perawatannya, dan juga untuk ketika kita itu memanennya. Misalkan kita punya ketinggi badan dari 160, berarti yang kita bikin para-para berarti sekitar 180 cm. Tiang bambu itu yang kita gunakan adalah tiang bambu yang utuh, yang paling bawah sendiri atau bongkot ya namanya. Itu kita gunakan tiang itu sebanyak 4 batang. Kita ambil ukuran katakanlah 2 meter. 2 meter itu nanti yang 30 cm atau yang 20 cm kita tanam ke tanah supaya memperkuat tiang itu menyangga para-para. Nah, sisanya dari yang kita ambil dari 4 batang itu bisa kita gunakan untuk galar. Galar itu adalah palang para-para setelah tiang. Kalau untuk galar atau untuk palang para-para bisa kita belah menjadi seperti kayak 2, 3 ataupun 4. Tapi diusahakan kalau misalkan dibelah itu belahnya harus tidak sama, jangan sampai sama. Misalkan satu bambu itu dibelah menjadi 4, maka bambu yang satunya lagi itu belahnya harus 3 dan 2. Jadi ada yang dibelah 2, ada yang dibelah 3, dan juga ada yang dibelah 4. Itu tujuannya supaya nanti para-para yang kita bangun itu termasuk kuat. Jadi termasuk bertahan lama. Dari 6 bambu itu kita menyisakan 2 batang utuh dan juga 4 batang sisa dari potongan dari tiang. Potongan dari tiang itu untuk galar. Galar itu adalah untuk palangnya, dan sedangkan untuk yang 2 utuh itu kita gunakan untuk sebagai blandar. Blandar yang ini ya. Jadi yang arahnya ke sana itu adalah blandar. Jadi tiangnya ini untuk penyangga, blandar adalah untuk penyangga kedua,
Nah, dan yang terakhir baru ini adalah palang-palangnya. Nah, palangnya seperti yang teman-teman yang lihat bahwa di sini itu ada yang saya belah menjadi dua, ada yang menjadi tiga, dan ada yang empat, dan bahkan ada yang utuh juga. Nah, tujuan saya membuat seperti itu tuh supaya kekuatannya itu lebih awet, lebih kuat. Banyak sekali teman-teman petani kita yang sudah terjun lama di bidang labu siam, mereka itu taunya atau mungkin sebagian banyak juga yang mengetahui bahwa labu siam itu hanya berumur 3 tahun atau 4 tahun masa produksinya. Setelah usia dari 3 tahun 4 tahun, maka tanaman labu siam itu sudah tidak berproduksi. Katanya seperti itu. Nah, kali ini saya akan jelaskan secara detail gimana caranya labu siam itu bisa berproduksi sampai puluhan tahun, bisa 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun. Untuk labu siam yang saya budidayakan, biasanya itu kan saya berfokus kepada 1 batang sampai 2 batang juga. Nah, ketika labu siam itu sudah berproduksi agak lama, agak misalkan dari 3 tahun atau 5 tahun atau 4 tahun, semisal labu siam itu masih berproduksi dengan bagus, maka biasanya itu tunas-tunas yang seperti ini, cabang ya, cabang yang dari dapuran ya, bukan cabang yang di atas, cabang yang berada di sebelah dapur atau dekat dapur ini saya potong, biar supaya nanti kambiumnya itu masih terfokus untuk berproduksi. Tapi kalau semisal sudah mencapai 3 tahun, 4 tahun, ketika labu siam itu sudah berkurang berproduksi, dia masih berproduksi misalkan, tapi untuk maksimalnya dia tidak banyak, jadi tidak besar tapi kecil, dan bahkan itu sedikit. Maka untuk batang utamanya ini biasanya saya potong, lalu saya fokuskan ke tunas yang baru seperti ini. Jadi dari tunas yang baru ini maka itu akan membawa kambium yang lebih produktif dan juga bisa menghasilkan panen yang maksimal. Nah, itu biasanya saya terapkan. Kenapa labu siam itu kadang untuk dapurnya, dapur labu siam itu bisa membesar, itu ya karena seperti itu cara membudidayakan yang benar. Ketika dia sudah tumbuh untuk batang utamanya, kita budidayakan, kita rawat sampai dia berhenti produksi. Nah, maka ketika dia sudah mau berhenti berproduksi, secara otomatis maka di dapur ini akan keluar tunas baru seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi setelah tunas baru itu tumbuh, kita ini sudah produksi, yang ini tinggal kita potong, dan yang satu ini kita rawat dengan baik. Jadi bisa berganti seperti itu terus. Misalkan setelah tunas baru ini sudah mencapai umur 4 tahun atau 5 tahun atau 3 tahun, maka ini sudah berhenti berproduksi, ini tinggal kita potong, lalu tunasnya yang baru lagi yang kita rawat lagi. Jadi seperti itu terus. Jadi kalau misalkan dapurnya ini tidak mati, tidak rusak, maka seterusnya akan bisa panen dan tanpa menanam ulang. Kita hanya tinggal merawat dari anak cabang dan juga fokus kepada batang utama dan juga batang kedua. Jadi untuk rincian budidaya labu siam itu di pekarangan rumah dengan lahan 4 meter kali 4 meter, Rp100.000 itu sudah cukup menurut saya. Jadi rincian-rincian sudah saya sampaikan kepada teman-teman juga. Dan dari lahan segitu kita sudah bisa mendapatkan gajian tiap bulan, meskipun tidak banyak ya. Karena lahan segitu itu biasanya untuk hasil panennya itu sekitar 25 kilo sampai 30 kilo per sekali panen. Biasanya memang segitu untuk lahan 4 meter kali 4 meter. Tapi kalau kita punya target yang lebih tinggi, misalkan kita mau mendapatkan 1 juta per bulan, berarti tinggal menghitung lahan yang kita miliki. Kita harus menanamnya lebih banyak dan juga membuat para-para yang lebih lebar atau lebih panjang. Seperti itu. Cuman untuk idealnya, biasanya itu labu siam itu lebih suka merambat ke para-para yang memanjang, bukan yang lebar. Jadi beda ya. Misalkan persagi nih, ukurannya itu biasanya sekitar 50 meter kali 50 meter, itu biasanya kurang ideal untuk perkembangan labu siam. Yang paling bagus itu adalah memanjang, misalkan 10 meter kali 50 meter seperti itu, atau 5 meter kali 20 meter. Nah, itu pertumbuhannya sangat bagus. Nah, jadi menurut saya budidaya labu siam itu dengan modal sedikit kita bisa mendapatkan gajian tiap bulan.
Dan selain hasil dari panen itu, kita juga bisa mendapatkan kesehatan badan melalui tanaman kita yang kita rawat sendiri dengan cara organik. Karena kita rencananya mau dikonsumsi sendiri, dan jika ada lebihnya kita jual, maka kimia-kimia biasanya saya usahakan itu tidak menggunakannya. Nah, demikian dulu, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sehat, salam semangat, dan salam sukses, dan salam edukasi.